kita perlu sampaikan ke pemirsa IC The Real Show dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa sesungguhnya andai kata Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja memang dalam rangka mengangkat harkat martabat manusia Indonesia, ada metodologinya dengan baik sehingga tidak perlu tangan itu di bawah, sehingga tidak perlu menggadaikan kedaulatan, sehingga tidak perlu namanya memunculkan rendahnya harkat martabat bangsa sampai seperti atau sekarang. hanya segelintir orang yang menikmati. Iya, nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Kan pernah saya bilang, ini gampang kok nyelesaiinnya. Kalau kita ngerti konstruksi ekonomi konstitusinya, dihubungkan dengan pasal 33 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Mereka ini apakah di situ think tanknya kurang atau pressure baik national hegemony dari kapitalismenya itu atau liberalisme, neoliberalisme, ultra neoliberalisme sampai kepada global hegemony dari ultra neoliberalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Nursi sehat. Insyaallah. Sehat kembali. Insyaallah. Jadi agak sedikit menghilang beberapa waktu. Dua minggu. Ternyata namanya juga we are getting older, ya. Kemudian capek dengan segala macam persoalan yang kita hadapi. Jadi kadang-kadang tubuh juga membutuhkan istirahat. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa tapping lagi, bisa membahas lagi, bisa diskusi lagi. Mudah-mudahan pemirsa dari IC The Real Show juga demikian ya. Tetap Bang sehat. Nursi, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Kesehatan kita. Kesehatan Anda semua. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan lindungan Allah. Amin. Insyaallah. Amin. Bang Nursi, hari ini sebetulnya banyak sekali bahan yang ingin kita bahas nih. Ini kalau ketemu maunya itu kita kalau mau tapping ya, pemirsa. Kita tuh bisa tapping loh kalau sampai 10 dan sebagainya kayak gitu bisa kalau tidak memikirkan kesehatan kita dan tugas-tugas yang lain. Nah, beberapa waktu lalu kan Mahkamah Konstitusi ini sudah memutuskan ada keputusan yang luar biasa yaitu Undang-Undang Omnibus yang kita dulu seringkali bilang undang-undang cilaka kayak gitu ya, Cipta Kerja. Nah, dari dulu kita pada saat proses itu masih ingat dulu Bang Nursi, seri kita bicara di mana-mana. Ya termasuk juga dengan PIM, Pergerakan Indonesia Maju ya waktu itu baik yang itu terbatas maupun yang kita juga buka dialog dengan publik ya dengan pekerjanya, dengan para buruhnya, bahkan di IC The Real Show kita juga sempat juga beberapa seri ya waktu itu kita dengan Mbak Mira Sumirat kayak gitu dalam konteks itu. Nah hari ini akhirnya Mahkamah Konstitusi itu juga menyatakan bahwa undang-undang Omnibus Law ini melanggar konstitusi. Cuma yang aneh di dalam konteks putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu masih dikasih hidup 2 tahun ya? Iya. 2 tahun. Dulu juga undang-undang KPK juga begitu. Jadi sebetulnya ini bukan yang pertama kali putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan kesempatan hidup beberapa waktu. Padahal kalau sudah melanggar konstitusi artinya Mahkamah Konstitusi memberikan legalitas gitu ya, mengesahkan bahwa undang-undang itu boleh sudah diputuskan melanggar konstitusi tapi kemudian diberi waktu 2 tahun untuk dilanggar konstitusinya. Nah ini sebetulnya persoalan Mahkamah Konstitusi ini juga persoalan tersendiri di dalam konteks kalau kita nanti bahas ya bagaimana peran institusi. Dulu saya juga pernah punya nih Bang Nursi pengalaman pada saat pertama kali pilkada. Karena waktu itu undang-undang pilkada yang baru setelah pemilu 2004, itu pilkada yang baru itu 2006 atau 2007 ya. Nah, itu KPU provinsi waktu itu minta izin kepada KPU pusat untuk membawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena Kementerian Dalam Negeri itu dengan enaknya saja KPU provinsi, KPU kabupaten kota diambil untuk melaksanakan pilkada. Dan putusan MK-nya lucu. Putusan MK adalah pilkada bukan pemilu.
Pilkada dianggap bukan pemilu. Terus kemudian diserahkan lagi kan, artinya kan harus diubah itu. Dan DPR bikin undang-undang baru, pilkada adalah pemilu. Jadi ini putusan-putusan MK, nanti kalau kita bicara tentang putusan MK ini bagaimana. Nah, tapi kalau kembali lagi kepada undang-undang Cilaka, sebetulnya pemirsa bisa mengikuti 2 video terakhir kita ya, tentang kudeta korporasi. Nah, sebetulnya contoh regulasinya itu dia. gitu ya. Waktu itu kita belum bahas secara ini. Cuma ada beberapa masalah ini dengan undang-undang Cilaka. Satu, sebetulnya prosesnya. Ya kan, proses politiknya. Partisipasinya nggak jelas gitu. Jadi ini kepentingan. Mereka selalu mengatakan, Senayan selalu mengatakan kepentingan mereka sudah melakukan partisipasi rakyat. Cuma rakyatnya siapa? Sementara yang demonstrasi mahasiswa. Kemudian yang tidak setuju beberapa ditangkap, dan tidak cuma di Jakarta loh, bukan Sahganda dan kawan-kawan loh, di Medan juga ada. Dulu juga ada kan perempuan yang memforward, yang di Makassar itu memforward draft undang-undang Cilaka ini dan juga ditangkap. Jadi banyak sekali proses-proses yang terjadi itu sampai kemudian memenjarakan warga negara. Nah, artinya apa? Artinya ini korbannya juga sudah banyak. Waktu itu juga bahan yang kita bahas kan, ini sebetulnya bukan undang-undang. Waktu itu kan argumennya, undang-undang ini adalah dalam rangka apa, teknologi 4.0. Bagaimana ngomong teknologi 4.0? Isinya kan bagaimana eksploitasi hutan, eksploitasi sumber daya alam, terus teknologi 4.0-nya di mana kayak gitu. Itu juga isu tersendiri. Ya, jadi korbannya luar biasa. Terus bagaimana nanti merehabilitasi nama-nama dari warga negara yang sudah dizolimi di dalam konteks itu oleh negara, dan ternyata memang undang-undang ini dianggap melanggar konstitusi, walaupun masih ada 4 apa yang tidak setuju itu kan 5 standing option. Tapi yang paling lucu lagi, Bang, rektor universitas ternyata juga terlibat di dalam ini. Lah ini 12 persoalan lagi ya. Jadi kalau undang-undang, kalau bicara rektor itu kan tergantung kepada bidang ilmunya apa. Kalau kita bicara tentang pemikiran, tentang konsep, itu kan ya bidangnya. Kalau rektornya teknik misalnya ya, atau rektornya apa, dia paham nggak dengan masalah yang dibahas di dalam undang-undang itu? Kenapa tidak diajak misalnya rektor, memang mungkin atas nama institusi, atas nama rektor, tapi diajak dosen-dosen yang memang membidangi atau periset gitu ya, researcher di lembaga-lembaga di kampus itu yang memang membidangi. Nah, jadi setelah dibahas macam-macam seperti itu, kita balik lagi. Bagaimana kita mengurai ya persoalan undang-undang Cilaka ini gitu ya. Jangan ngomong Cilaka, nanti nggak boleh lagi apa, undang-undang cipta lapangan kerja. Cipta kerja. Iya. Lapangannya dibuang ya? Dibuang. Cipta kerja ini yang sebetulnya kalau dibaca itu isinya bagaimana para pebisnis itu ya, bandar itu minta izin untuk eksploitasi sumber alam di Indonesia dan hutan-hutan yang dibabat di Indonesia. Sebetulnya isinya lebih isu lingkungan, isu itu. Nah, sementara in term of lapangan kerja itu dibuktikan juga ternyata juga tidak melindungi, bahkan banyak sekali persoalan-persoalan. Pemirsa bisa kembali lagi diskusi kita dengan Mira Sumirat ya, tentang yang tenaga kerja, dan satu lagi dengan yang PLN ya waktu itu. Dari Yoko. Iya. Nah, dari situ Bang, kira-kira bagaimana ini kita mengurai persoalan undang-undang ini di dalam konteks hari ini? Ya, dengan berbagai macam persoalan tadi yang saya sampaikan. Bismillah. Omnibus Law ini disebutnya Omnibus Law, pada hakikatnya merupakan kumulasi dari peraturan perundang-undangan supaya terjadi sinkronisasi dari berbagai perundang-undangan yang oleh MK disebut sebagai obesitas regulasi, kegendutan. Regulasi yang gendut gitu.
ini menunjukkan sesungguhnya proses pembuatan perundang-undangan, nanti masuk ke yuridis formil, Undang-Undang 10 2004 ini, sesungguhnya menggambarkan betapa pembuatan perundang-undangan di Indonesia, walaupun sudah ada ketentuannya, dia tidak terbangun dalam sebuah model sinkronisasi yang baik. Karena akhirnya di bawah Joko Widodo keluar keinginan untuk melakukan sinkronisasi, tapi sekaligus penyederhanaan gitu. Sekaligus kemudian memberikan kemudahan. Dan salah satu motifnya adalah kemudahan berusaha, ease to doing business, TDB. Nah, karena motifnya seperti itu, maka sejumlah undang-undang dirangkum sedemikian rupa dengan tebal 1035 halaman, yang kemudian dalam prosesnya sesungguhnya tidak juga banyak melibatkan publik. Walaupun disebut sebagai melibatkan 12 rektor, melibatkan macam-macam, tapi ternyata ketika kita ambil dalam berbagai contoh kasus, dia menunjukkan meaning, dan itu disebut di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini aspek yuridis formilnya, Jadi mari kita menggunakan pisau analisis 3, yuridis filosofis, yuridis formil, dan yuridis sosiologis. Di tengahnya nanti kita tentukan semangat para penyelenggara negara ya, Husnul ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan pisau analisis segitiga sama sisi, puncaknya adalah yuridis filosofis, sudut kanannya yuridis formil, sudut kirinya yuridis sosiologis, di tengahnya adalah lingkaran para penyelenggara negara. Di sini akan kelihatan apakah para penyelenggara lebih dekat kemana? Akan dekat kemana? Betul sekali. Lingkaran luarnya di luar segitiga tadi adalah masyarakatnya. Gitu ngelihatnya, metodologi berpikirnya begitu. Tadi kita sudah masuk ke dalam yuridis formil. Apa itu? Ya, ini proses pembentukannya. Jadi di dalam yuridis formil itu dia bicara tentang proses pembentukannya. Nah, proses pembentukannya apakah dia mengikuti peraturan yang ada atau tidak, makanya dibahas di situ di MK tidak dalam konstruksi menguji undang-undang dengan undang-undang, tapi undang-undang dengan undang-undang dasar. Salah satu kajiannya begitu sebutannya, kalimatnya. Kan Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi. Tapi bukan hanya sekedar proses pembentukan dalam kerangka apakah dia mengikuti aturan yang ada apa enggak, tapi juga menyangkut soal kelembagaannya, isinya, dan kemudian apakah bertentangan satu sama lain apa enggak gitu ngelihatnya dalam yuridis formilnya. Jadi lagi-lagi sesungguhnya ada kewajiban bagi sebuah lembaga yang menguji undang-undang dasar, yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu ke dalam yuridis formil itu ke dalam 5 hal tadi. Dia bicara tentang bentuknya, dia bicara tentang kelembagaannya, dia bicara tentang kesesuaiannya, dia bicara tentang bagaimana isi satu sama lainnya, apakah kemudian memang konflik atau tidak satu sama lain gitu, dan kesesuaiannya, konsistensi, kesesuaian, dan koherensinya, serta bagaimana sifat norma di dalamnya, apakah normanya memang norma untuk kepentingan publik yang lebih besar atau norma-norma untuk kepentingan publik yang lebih sedikit gitu, kepentingan kelompok tertentu. Nah, begitu masuk dalam kajian di sini ketemu dengan yuridis sosiologisnya. Siapa sebenarnya yang membutuhkan undang-undang ini? Apakah memang masyarakat besar atau masyarakat tertentu? Nah, nanti ketemu dengan istilah Anda, triple B. Lagi-lagi mainnya di triple B di sini. Nah, ketika dua sudut ini kita pakai, yuridis sosiologis dan yuridis formil kita pakai sebagai pijakan, kita tarik ke atas, pisaunya ketemunya 5. Apakah dia membebaskan masyarakat dari ketertindasan apa enggak? Balik-baliknya ke situ lagi. Konstitusi kan? Iya. Tujuan kita bernegara. Iya, tujuan bernegara. Apakah dia membebaskan masyarakat dari tertindas apa enggak? Apakah dia membebaskan masyarakat dari kebodohan atau tidak? Apakah membebaskan dari kemiskinan atau tidak? Apakah membebaskan masyarakat dari ketimpangan atau tidak? Apakah membebaskan masyarakat dari kehinaan atau tidak? Nah, ketika tadi yuridis formilnya sudah kacau dan yuridis sosiologisnya kacau, pasti nilainya kacau. Jadi prinsip utama di dalam membentuk undang-undang yang membebaskan semuanya itu dari kemiskinan, dari kebodohan, ketimpangan, kehinaan, ketertindasan ya. Ini sebetulnya pertanyaan utamanya, kira-kira DPR ini paham nggak sih ya? Kalau saya lihat dari bagaimana mereka memainkan Undang-Undang 39 2011, karena saya menjadi jadi saksi ahli untuk menguji Undang-Undang Kelistrikan. Sekaligus saya juga saksi ahli atas Undang-Undang Kelistrikan 20 tahun 2022.
Maka saya nggak melihat DPR cukup, sorry itu saya harus saya bilang, bahkan pemerintah tidak cukup kritis, tidak cukup mendalam bagaimana memberikan muatan ke dalam undang-undang Cipta Kerja. Karena pada akhirnya yang dimuat di sana adalah soal reformasi struktural di bidang energi. Jadi kan pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya siapa yang bikin? Akhirnya kekuatan korporasi. Kenapa? Begitu kekuatan korporasi yang bicara, maka semuanya kepentingan korporasi yang muncul. Makanya kita bicara tentang kudeta korporasi. Jadi di situ problematiknya, kalau mau dilihat. Nah, dari kerangka itu, saya bisa memandang jadi begini, oke, karena di belakang ini adalah soal bagaimana kekuatan korporasi bermain. Kalau Anda menyebutnya tadi Triple B, ya kalau Ihsanuddin Nursi menyebut sebagai demokrasi korporasi, Rizal Ramli menyebut sebagai demokrasi kriminal, yang sering berwujud seperti itu, maka kajiannya menjadi begini pertanyaannya. Kenapa MK justru bermain-main dalam posisi inkonstitusional bersyarat 2 tahun? Ya. Ditambah, ada apa 2 tahun itu? Ditambah lagi dengan kata-kata tidak berlaku strategis dengan dampak yang luas. Kan kacau nih, ada terminologi kacau di sini. Inkonstitusional 2 tahun, istilah pertama. Yang kedua kemudian berdampak ketentuan-ketentuan strategis yang berdampak luas. Coba kita tanya sekarang sama MK, apakah memberikan penjelasan apa yang disebut dengan berdampak strategis, berdampak luas? Nggak ada. Satu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan inkonstitusional bersyarat dan 2 tahun? Jadi selama 2 tahun bagaimana dengan peraturan pelaksanaan yang sudah ada? Sebenarnya kan gampang aja. Kembali kepada undang-undang yang sebelum dikodifikasi. Itu gitu maunya ya. Husnul Maria PhD interpretasinya. Tapi kalau hukum nggak bisa begitu bicaranya. Hukum bicaranya apa yang tertulis di situ gitu. Makanya ada 2. Makanya saya tuh dari sejak pertama kali kita bicara membangun Mahkamah Konstitusi. Satu, Mahkamah Konstitusi itu nggak berdiri sendiri. Mahkamah Konstitusi bagian dari Mahkamah Agung. Betul. Yang kedua, kalau mau bikin pengadilan Mahkamah Konstitusi, masukkan expert on political science. Karena kalau kita bicara konstitusi itu kan nggak cuma, tidak hanya bicara pada hukum, level pasal-pasal, tapi pada level yang sudah tadi filosofisnya, politiknya, ekonominya, negaranya, betul. Politik gitu kayak di Amerika. Itu kan makanya saya kalau disumpah nggak begini, Husnul. Oke, balik lagi. Kita Jadi, disuruh melanggar konstitusi selama 2 tahun. Ini maksudnya apa? Jadi inkonstitusional bersyarat, gitu ya. Artinya pengertiannya udah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya sesungguhnya ketika MK membacakan itu, Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan. Tapi dia bilang masih bilang bersyarat. Kenapa? Karena syaratnya 2 tahun. Kan Undang-Undang MK itu mengatakan sejak dinyatakan. Itu berarti sudah nggak bisa dipakai. Tetapi dalam kenyataan dia bikin keputusan 91 itu, tanggal 25 November pukul 13.17 itu, coba bayangin nggak? Sampai saya ingat jamnya. Nah, itu ternyata dia bikin kalimatnya begitu gitu, inkonstitusional bersyarat, lalu kemudian ada kalimat yang strategis dan berdampak luas. Jadi inkonstitusionalnya jelas kalau dia bertentangan, tapi kenapa dia bilang bersyarat? Syaratnya selama 2 tahun. Artinya ketika 2 tahun tidak terjadi perubahan, pertama, maka betul-betul inkonstitusional permanen, betul-betul bertentangan dengan Undang-Undang 45. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau begitu, jika terjadi ada proses gitu ya, proses perubahan selama 2 tahun itu bagaimana dengan undang-undang pelaksanaan yang sudah diterbitkan? Apakah berjalan apa enggak? Maka 2 interpretasinya. Nanti ada peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan PP. Pengupahan. Kan sudah dilakukan, sudah dilakukan. Dan bisa juga itu sudah sampai pada level pergub kayak gitu. Udah pasti. Anies sudah menetapkan pergub soal DKI misalnya. Terus gimana? Itu mana yang berlaku? Apakah PP soal pengupahan itu gimana gitu? Jadi untuk apa kita punya MK yang harusnya konstitusional, semua sudah nggak bisa, balik kepada yang semula. Susah amat. Jadi ini baru ada yang injek-injek soalnya ya secara politik. Saya baru ngomong satu poin loh, Husnul. Lanjut. Jadi dalam perspektif itu baru 1 poin, baru bagaimana kita memahami kebijakan keputusan MK yang ternyata dia memberikan satu
satu penafsiran bukan hanya bukan hanya tafsir ganda, tapi multi tafsir. Di satu sisi, ini sama sekali tidak bertentangan, maka tidak berlaku, termasuk peraturan pelaksanaannya, termasuk soal haji, Husnul, termasuk soal pengupahan, termasuk soal listrik. Coba, semua ini kena posisinya. Makanya ada 12 keputusan, 10 dianggap kehilangan objek loh. Kehilangan objek artinya sesungguhnya peraturan pelaksanaan ini gimana nih? Begitu loh. Jadi ada muncul lagi masalah macam-macam di dalamnya. Kan dia bilang dia punya 12, lalu kemudian 10. Dia nggak pernah belajar. Itu yang pegadaian itu gimana? Menyelesaikan masalah dengan masalah. Tanpa masalah. Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tanpa masalah ya? Tanpa masalah. Bukan dengan masalah ya? Masalah dengan banyak masalah. Balik lagi multi tafsir tadi gimana? Ya. Jadi pertama tadi bagaimana inkonstitusional 2 tahun bersyarat dan 2 tahun. Multi tafsir di situ. Lalu apa yang dimaksud MK dengan peraturan pelaksanaan yang bermuatan strategis gitu, ditambah dengan berdampak luas? Apa nih, nggak ngerti? Orang punya peraturan, artinya sesungguhnya MK sudah memuat norma baru sama 2 tahun itu. Dan norma baru itu, jadi bagaimana ceritanya MK boleh mengizinkan 2 tahun itu kayak gitu, terus muncul pendapat dari kalangan pengusaha. Saya ingat betul di sebuah WA group gitu ya, di mana saya ada di situ. Salah seorang petinggi Kadin, mantan petinggi Kadin menyebut, wah ini memunculkan ketidakpastian. Saya tanya balik, ketidakpastian bagi siapa? Saya bilang, bagi investor. Ya iyalah, tapi justru sekarang memberikan sesungguhnya, memberikan kepastian bagi masyarakat, terutama bagi pekerja, karena tidak lagi tunduk pada posisi ketentuan-ketentuan pengupahan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, tapi balik lagi berdasarkan Undang-Undang 13/2003 dan PP 78/2015, di mana diputuskan oleh Pemprov atau diputuskan oleh kabupaten dengan tripartit gitu. Itu salah satu contohnya, misalnya begitu. Hubungan industrial, tripartit, hubungan industrial itu penting sekali. Salah satu contoh. Begitu juga soal kelistrikan. Tidak boleh dilakukan unbundling. Begitu juga soal kewenangan pemerintah daerah. Dia kembali lagi ke Undang-Undang 32/2014. Urusan listrik. Waktu itu kan ada ya bupati yang ada satu desa nggak mau vaksin, itu dipotong listriknya. Oh iya. Oke, balik lagi. Habis ngomongin listrik jadi inget apa yang terjadi. Enggak, saya ingin mengatakan gini Husnul. Apa DPR tidak tahu bahwa muatan kelistrikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu pada hakikatnya adalah white papernya IMF, World Bank, dan ADB. Kan mestinya mereka tahu, dan itu MK pernah membatalkannya ketika saya sebagai saksi ahli pada Undang-Undang 20/2022. Dulu juga kemudian membatalkan unbundlingnya pada Undang-Undang 39/2012 posisinya gitu ya, sampai ke tentang kelistrikan itu. Jadi itu salah satu contohnya gitu. Ditambah lagi dengan soal, karena kita juga sering ketemu dengan para pekerja, mestinya balik lagi soal pengupahan, mestinya balik lagi soal pemahaman bagaimana hubungan industrial Pancasila, bagaimana pengupahan tadi. Nah, begitu juga soal kewenangan pemerintah daerah yang ditarik ke pusat, kan mesti jelas juga ketentuannya gimana. Karena ada otonomi daerah. Iya, jadi aroma resentralisasi, kalimat begitu Husnul. Aroma resentralisasi itu tidak boleh berlanjut gitu. Kalau kita memang mau bicara, kita kritik Orde Baru yang melakukan sentralisasi gitu. Nah, itu yang mesti pertimbangkan lebih lanjut. Begitu juga tentang bagaimana nanti kalau kita bicara energi yang lain. Lalu kita bicara tentang haji. Ini bagaimana nih soal haji? Karena ini soal making money-nya luar biasa nih. Berapa puluh tahun itu uang berduduk di situ. Jadi, nah saya ingin mengatakan begini, apa iya memang haji pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama betul-betul mewajibkan uang ditaruh dulu di pemerintah 10 juta gitu. Untuk berapa lama, terus petugas berangkat duluan, yang biayain siapa gitu. Yang biayain masyarakat pasti. Karena ada ketentuan di situ 5% mereka boleh gunakan dari hasil optimalisasi dana. Nah, berarti yang biaya kan masyarakat, berarti si petugas. Nah, lalu bagaimana dengan yang 10 juta? Hasil pemanfaatan 10 juta itu kayak apa? Jadi ada problematik tersendiri dalam posisi haji kayak gitu. Jadi turunan dari Omnibus Law ini luar biasa. Luar biasa. Bahkan ya ekonomi lah. Memang ekonomi. Semua. Nah, karena Husnul sudah sampai di situ, saya ingin mengatakan begini.
sebenarnya kalau Omnibus Law ini mau sehat dalam perspektif itu, dia balik dulu ke cantolan awalnya. Apa itu? Ke konstitusi. Ya, tentu tuh. Satu, dia harus balik dulu ke kata pembukaan ini untuk Presiden Republik Indonesia, untuk semua anggota Dewan dan Parlemen DPD. Mbok Yao, apa Mas Haji bahasa Indonesia Mbok Yao? Mbok Yao, seyogianya. Kalau mau merumuskan undang-undang itu, taruhlah di situ yang namanya konstitusi kita. Sehingga coba berapa biaya proses pembuatan undang-undang ini? Berapa rakyat yang dianiaya oleh aparat negara? Rakyat yang ditembak, rakyat yang dimasukkan penjara. Itu Saganda itu 10 bulan loh di penjara. Terus kemudian nggak taunya melanggar konstitusi. Ada nggak sih dulu Bang Nursi waktu bikin undang-undang itu paham nggak sih ini pasal melanggar konstitusi atau tidak itu? Ya, harusnya ada. Dulu saya perumus. Nah, jadi saya tahu persis bagaimana sih ini bertentangan apa enggak. Saya tim perumus, jadi perumus undang-undang. Jadi saya tahu persis apa itu bertentangan apa enggak. Bahkan karena saya kayak gitu, maka saya diusir. Dalam tepatnya, saya tidak boleh masuk lagi ke tim perumus batang tubuh. Saya hanya boleh jadi tim perumus menimbang. Kalau udah batang tubuh disuruh ini. Padahal pasal 1 bahkan ada lagi yang katanya sudah diputuskan di pleno. Bisa diubah. Ada ngubah satu pasal itu? Iya makanya. Jadi gimana itu? Itulah artinya begini, jangan bangga kalau sekarang ini dia, karena proses pembentukannya tadi banyak proses cacatnya. Nah, cacat proses. Nah, sekarang saya balik lagi ke Husnul tadi. Jadi kalau memang ini mau benar, mestinya Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini baliknya ke cantolan benar gitu. Jadi ekonomi konstitusinya gimana? Nah, hitungan ekonomi konstitusinya itu berarti kita mesti ngeliat ke pasal 33. Pernah pasal 33 itu paling tidak ayat 1-nya. Perekonomian disusun, jangan diserahkan kepada kekuatan modal. Gitu loh. Perekonomian disusun berdasarkan azas keuangan sebagai usaha bersama. Jadi ada 3 kata kuncinya. Disusun, ya, sebagai usaha bersama, dengan azas kekeluargaan. Ada usaha bersamanya. Jadi usaha bersamanya itu menunjuk pada posisi bagaimana sebenarnya kita menerapkan prinsip kompetitif. Di satu sisi kita mengakui kompetitif, tapi di sisi lain kita mengakui kooperatif. Nah, disitulah muncul istilah sebagai azas kekeluargaan tadi. Jadi tidak sepenuhnya menerapkan prinsip saling sikut, saling delegitimasi gitu loh. Itu yang pakai. Nah, kalau itu kita akumulasi modal. Ya, itu dewanya para korporasi. Korporasi kan. Nah, kalau itu dipakai, maka ketika balik ke pasal 23, baik pada pengertian fiskal maupun pengertian moneternya, peran negara itu ditujukan dalam rangka tadi mengatasi kebodohan dan mengatasi kemiskinan dan meminimalkan ketertindasan gitu. Husnul. Apa artinya? Arbitrarnya di sini. Apa artinya? Artinya economic security, tingkat ketahanan ekonomi itu dijunjung tinggi oleh negara. Saya ulang, tingkat ketahanan ekonominya itu dijunjung tinggi oleh negara. Saya nggak bicara economic sovereignty loh. Saya masih bicara economic security. Security-nya. Iya, baru saya bicara security. Belum sovereignty. Iya, belum sampai di situ. Bayangkan itu perintahnya itu kayak gitu kalau kita mau ngambil. Jadi ada model berpikir di mana ketika kita bicara cipta kerja, ini kan cipta kerja cuma salah satu bagian dari upaya memenuhi perintah, kalau pakai istilah konstitusinya, undang-undang organik berdasarkan pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak. Nah, apakah undang-undang tiap warga negara itu? Iya, bukan tiap penduduk. Bukan tiap penduduk. Iya. Jadi kalau penduduk dan Anda bukan warga negara Indonesia, nggak bisa. Jadi bukan TKA dilindungi dalam Omnibus Law. Iya. Nah, nanti soal TKA itu berkaitan sama nanti yang undang-undang saya mau sebutin. Nggak tahan aja saya. Iya, oke, nggak masalah. Dari situ relasi pasal 33 ayat 1 dengan pasal 23 yang bicara tentang fiskal dan moneter dalam rangka pasal 27 ayat 2, motifnya adalah tadi ada 3 hal yang harus dijawab. Dia membebaskan ketertindasan ekonomi, dia mengatasi kebodohan, dia mengatasi kemiskinan, sekaligus meminimalkan Gini rasio. Apa artinya?
Sumber daya tidak boleh diserahkan ke tangan asing. Sumber daya tidak boleh diserahkan ke tangan korporasi. Terutama sumber daya menguasai hajat hidup orang banyak. Gitu loh. Jadi kekayaan alam kita, itu loh, resources itu. Jadi dan di sini sebetulnya undang-undang ini memberikan kewenangan dan kekuasaan luar untuk biasa merampok resources. Iya, justru saya nggak mencuri. Kalau mencuri kan cuma kecil-kecil. Katanya soalnya ini dari ini kita juga. Iya, saya ngerti. Saya mencuri, Bu, kalau sedikit, kalau mencuri, kalau besar ya udah merampok aja gitu. Oke, lanjut. Jadi balik lagi, Bu Husnul, kalau kita mau ngelihat itu semua dalam perspektif itu, maka kita mesti ngitung juga bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu berhubungan dengan, nah di sini menariknya, dengan 3 undang-undang yang memberi jalan tanpa hambatan, bukan jalan tol ya, tanpa hambatan pada kekuatan ultra neoliberal. Saya bilang ultra neoliberal. Apa itu? Undang-Undang 2499. Kalau saya menggunakan istilah ultra neoliberal itu artinya kehidupan satu perekonomian berbasis neoliberal, tapi orang tidak merasakan itu sebagai neolib gitu loh. Sama seperti ultra slavery modern system. Orang tidak merasa sebagai budak. Iya, bergaya. Menjadi pegawai satu korporasi dunia. Padahal dia budak. itu yang kita ngomongnya soft, tapi terpaksa kita terminologinya begitu. Iya. Rakyatnya mudah-mudahan paham. Iya, maksudnya begitu. Oke ya. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang 2499. Apa itu? Tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Yang kedua, Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal. Yang ketiga, Undang-Undang 38 tahun 2008 tentang Asian Charter. Kalau Undang-Undang 2499 2507 itu menunjuk pada kebebasan perdagangan, kebebasan berinvestasi dan macam-macam. Undang-Undang 38 2008 itu kebebasan lalu lintas pekerja, Husnul. Kebebasan lalu lintas pekerja. Itu berhubungan dengan MEA dan sebagainya. Macam MEA, benar, hubungan dengan MEA, betul. Anda memang itu MEA. 38 2008 itu memang MEA. Jadi artinya kalau kita mau lihat cilaka itu, cilaka lagi, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Jadi kalau kita mau lihat itu, kajiannya mestinya bukan cuma sekedar kajian karena memang dia setebal. Kajiannya mesti memang komprehensif, integratif, tapi sekaligus konsisten. Jadi dia terpenuhi prinsip kicknya, komprehensifnya ada, integratifnya ada, tapi konsistensinya kuat gitu. Ini kan kalau sampai MK memunculkan keputusan inkonstitusional bersyarat dan menjadi konstitusional permanen jika dalam 2 tahun, maka kata-kata jikanya menjadi seolah-olah jika pemerintah melakukan perubahan, undang-undang ini konsisten dengan konstitusi, padahal belum tentu. Ngerti maksud saya? Jadi ada hipotesa-hipotesa yang berbahaya. Jadi ini masih banyak hipotesa, bukan putusan yang permanen. Gitu maksudnya. Jadi jika, nanti kalau jika kemudian diubah variabelnya, diubah kalimatnya kayak gitu ya, bisa kemudian. Anda bayangin nggak, undang-undang yang menjadi prioritas untuk ditumbuhkan saja itu tidak pernah dikerjakan. Apa itu? Undang-undang BUMN, undang-undang migas, ya, yang diprotes orang sejak lama nih, undang-undang BUMN, undang-undang migas, undang-undang air yang sudah dibatalkan. Sudah dibatalkan, tapi dulu ada sih undang-undang perguruan tinggi juga dibatalkan semua, tapi kemudian ada undang-undang baru sama aja. Makanya, jadi artinya kenapa Anda kemudian tiba-tiba Omnibus Law demikian cepat, progresnya luar biasa? Itu jadi masalah, jadi pertanyaan. Jadi kesannya itu yang saya bilang, ini jangan-jangan memang saya masih berasumsi ini jangan-jangan memang ultra neoliberal. Tapi ketika saya urut tadi berdasarkan 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, Undang-Undang 38 2008 tentang MEA, ya. Lalu berikutnya berkaitan dengan Undang-Undang tentang uang. Maka kelihatan, ini ada problematik besar. Apalagi pernah muncul gagas, kalau kemarin tidak karena COVID, itu mestinya Februari Maret itu sudah muncul undang-undang redenominasi 1000 jadi Rp100. Kebayang nggak apa jadinya Indonesia? Itu kemajuan apa kemunduran? Saya tanya dulu Mas Ram, kemajuan apa kemunduran? Redenominasi ini bangkrut gitu. Bangkrut itu. Anda boleh bilang apapun ceritanya, tapi Anda sudah menghilangkan 1000 menjadi Rp1. 03 ngegrinding nggak jelas.
Yang untung siapa kayak gitu? Iya, para kapitalis dong yang jago-jago. Gimana rakyat yang cuma seiprit-iprit duitnya jadi cuma berapa rupiah? Walaupun mereka bilang nggak pengaruh kok untuk transaksi. Jangan salah, Anda berikan dulu pemahaman tentang uangnya. Sampai muncul pertanyaan, kita pernah juga bahas tentang uang dan uang. Berapa harga uang rupiah itu gitu loh. Jadi, nah tadi balik ke cipta lapangan kerja, maka sesungguhnya muncul pertanyaan, satu tenaga kerja Indonesia dengan tingkat skill tertentu itu uangnya berapa? Gitu pertanyaannya, Husnul. Jadi seorang dokter, saya bilang dokter umum nih, masih general medicine ya posisinya, itu sesungguhnya ketika memberikan services jasa keahliannya selama 2 jam misalnya, itu berapa harganya? Kasihan loh, selama COVID itu cuma beberapa ribu ya. Iya, loh, itu jelas BPJS bicara hargain berapa? Itu kan indikatornya di situ. Iya. 2.000 atau berapa itu? Itu jelas. Bandingkan dengan orang asing yang cuma sekedar jadi tukang sapu, yang sekedar menjadi tukang lap mobil, puluhan juta. 15-20 juta. Gimana coba? Jadi artinya balik-baliknya di sini, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini mestinya mampu berpikir bahwa harga tenaga kerja Indonesia per hours itu sekian untuk jenis pekerjaan bla 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 gitu. Kenapa mesti begitu, Husnul? Gimana? Karena berpikirnya uang adalah money velocity yang beredar berdasarkan perdagangan barang, berdasarkan transaksi keuangan, pasar uang, ditambah lagi dengan berdasarkan pasar tenaga kerja. Jadi ada 3. Uang yang beredar adalah dia menunjuk pada posisi transaksi pada barang, transaksi pada pasar uang, transaksi pada pasar tenaga kerja. Gitu mikirnya, Husnul. Baru tuh cipta lapangan kerja keren. Itu juga yang tadi ya, bagaimana negara juga tidak menghargai tenaga kerja itu ya. Misalnya contoh, saya dulu pernah kalau nggak salah, nggak tahu lembaga internasional apalah, itu dihitungnya berapa gaji saya pegawai negeri kayak gitu kan. Itu aduh, gaji pegawai negeri itu kan apa ya? Anda cuma dihargain 3,5 juta, sementara yang namanya orang asing cuma kelas 3, kelas 4, dihargainya 15 juta. Itu saya tahu itu. Ya. Saya tahu, karena saya pernah begitu juga, tapi saya nolak. Saya nolak waktu itu juga. Saya juga nggak mau posisi. Tapi ya udahlah. Itu lupakan. Artinya, lagi-lagi gagas. Jadikan, jadi negara ini pun tidak menghargai bagaimana kita kompetisi dalam konteks itu. Ujungnya. Bukan otak kita loh, otak kita apa kurangnya kan? Kita juga kuliah sampai ini, kita punya track record kerja begini, tapi tetap aja bagaimana. Itulah. Jadi ini omongan saya sederhana, Husnul, bahwa uang adalah pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja. Kalau uang adalah begitu strukturnya, maka uang itu berarti ada dalam otoritas negara. Dan kalau uang ada pada otoritas negara, dia menjadi tidak boleh ngutang berbasis riba, Husnul. Dahsyatnya dampaknya. Itu yang dilakukan oleh Jepang. Kan mereka selalu ngomong, oh Jepang juga utang, Amerika juga jangan salah. Coba lihat, ketika Jepang ngutang, dia ngutang sama siapa? Berikutnya pertanyaannya, aset luar negerinya ada apa enggak? Indonesia katakan sekarang 38% PDB-nya. Dia soalnya cuma aset yang diberikan oleh Tuhan. Ya, sumber emas kita, nikel kita, minyak kita, batu bara kita. Kan saya bilang, aset di luar negeri itu bisa maknanya 2. Aset dalam pengertian tagihan keuangan, aset dalam pengertian barang, aset dalam pengertian keterampilan. Amerika ada Brad Pitt, Amerika ada Angelina Jolie, Amerika ada apalagi lah gitu. Jepang ada pegang surat utang, dia punya nama baik pada Toyotanya, dia punya nama baik pada Japan Incorporated. Iya, Jepang, posisi itu gitu. Jadi Bang, kita balik lagi tadi sampai bagaimana pentingnya tadi ya, antara uang itu tadi ya, dia untuk 3 pasar. Untuk 3 pasar. Itu teori baru ya? Modern dari teori, khususnya dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Oke. Jadi ini teori baru nih, kita belajar dulu ini dari Bang Nursi dalam konteks itu. Nah, kembali lagi yang akhirnya dari teori itu yang kemudian kita bisa utang gitu ya. Utang itu posisinya di mana? Sebenarnya tidak perlu utang karena negara menjadi pemilik. Sebetulnya tidak boleh utang justru. Iya. Dalam konteks itu. Karena negara pemegang otoritas untuk menciptakan uang, untuk mencetak uang. Udah cetak kok ngapain utang?
Nah, makanya, apalagi terus dapat 0% dari BI gitu misalnya. Iya. Contoh yang paling mutakhir adalah terakhir Biden mendapat persetujuan dari Kongres sebesar 1,2 triliun dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Misalnya salah satunya gitu contoh terakhir. Makanya kan yang dulu ada video viral itu mengatakan kalau kita kan negara-negara dunia ketiga sangat taat lah. Oh, kan sebetulnya kalau kita nyetak uang kan di situ harusnya punya emas nih. Dan negara kita itu kan sumber emasnya kan bergunung-gunung kayak gitu. Tapi tetap saja uang kita tidak berarti di dalam konteks international ekonomi. Nah, itu relasinya nanti yang seperti pernah saya bilang harga uangnya. Jadi total uang beredar ketika dicari underlying transaction-nya, collateral base-nya, tadi yang Husnul bilang, ada kekuatan emas di belakangnya. Padahal dia itu dalam rangka menjamin keterciptaan lapangan kerja. Artinya uang yang diciptakan oleh negara dalam rangka menciptakan lapangan kerja sesungguhnya itu punya dasarnya adalah karena harga uangnya ada dan collateral base-nya kelihatan. Underlying transaction-nya adalah penciptaan lapangan kerja, collateral base-nya adalah emas yang dimiliki. Nah, itulah yang dilakukan kemarin oleh Biden dengan 1,2 triliun misalnya ketika ketemu dengan kebijakan tapering off yang kemudian tingkat suku bunga keruh-keruhan dan inflasi mulai naik. Nah, kalau kita ngambil Indonesia dengan model begitu, maka kita perlu sampaikan ke pemirsa IC The Real Show dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa sesungguhnya andai kata Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja memang dalam rangka mengangkat harkat martabat manusia Indonesia, ada metodologinya dengan baik sehingga tidak perlu tangan itu di bawah, sehingga tidak perlu menggadaikan kedaulatan, sehingga tidak perlu namanya memunculkan rendahnya harkat martabat bangsa sampai seperti atau sekarang. Hanya segelintir orang yang menikmati. Iya, nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Kan pernah saya bilang, ini gampang kok nyelesaiinnya. Kalau kita ngerti konstruksi ekonomi konstitusinya, dihubungkan dengan pasal 33 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Mereka ini apakah di situ think tanknya kurang atau pressure baik national hegemoni dari kapitalismenya itu atau liberalisme, neoliberalisme, ultra neoliberalisme sampai kepada global hegemoni dari ultra neoliberalismenya itu di dalam konteks. Saya senyum-senyum dengar Husnul, tahu nggak kenapa? Karena di kepala saya begini, selama pandemi ada 2 orang datang pada saya, Bang katanya, dari cara berpikir Abang katanya, saya tahu Abang bisa nyelesain masalah ini. Saya senyum aja dengerinnya. Tapi pertanyaan saya bilang sama dia, kira-kira multilateral institution seperti IMF, World Bank, ADB gitu ya, atau bilateral relation gitu ya. Itu mau nggak diselesaikan dengan, gue nggak mau ngutang lagi deh sama lo deh, gue beresin sendiri aja semuanya. Multilateral jelas tidak jawabannya. Kenapa? Karena kita sempat kan waktu itu bayar-bayar. Itu ada satu rezim yang sempat bayar-bayar. Yang terjadi kemudian ada menteri yang mendapatkan award karena utang lagi. Jadi ngutang itu menjadi seperti kebanggaan, prestasi. Bukan kebanggaan. Jadi seperti ya itu sebetulnya kan prestasi. Instrumen untuk menguasai kedaulatan kita. 5I. Itu invasi, intimidasi, intervensi, infiltrasi, intimidasi, inflasi. Ujungnya. Padahal kalau Anda pakai teori yang saya bilang tadi dalam kerangka berpikir begitu gitu ya, ini sesungguhnya bisa mengatasi kedaulatan negara secara benar. Kenapa? Karena kita menarik relasi uang. Jadi kedepannya kita bicara tentang 3 pasar, khususnya pasar tercipta lapangan kerja. Kebelakangan kita bicara tentang sumber daya yang kita miliki. Nah, ini pernah saya tulis dulu gitu ya. Penyelesaian kewajiban negara berbasis prinsip-prinsip sekuritas gitu. Jadi ada sekuritisasi, istilah saya sekuritisasi aset, istilah saya. Bagaimana sekuritisasi aset itu melahirkan penciptaan uang, lalu kemudian penciptaan uang kita menciptakan lapangan kerja, lalu kemudian selesai dia dalam rekayasa kebijakannya. Dan nggak perlu yang namanya kita mesti investasi terbuka sebuka-bukanya, akhirnya TKA datang, ini datang. Itu sekali lagi, sorry to say, harus saya bilang, itu keterbelakangan pengetahuan. Sorry ya kalau harus saya bilang keterbelakangan pengetahuan. Husnul, kalau Anda lihat Jepang, kalau Anda lihat Swedia, kalau Anda lihat beberapa negara Eropa, bahkan kalau Anda lihat Angela Merkel, Jerman,
Bahkan Anda juga bisa lihat bagaimana Macron ya. Prancis. Dan terakhir, tadi saya ngambil contoh Biden. Mereka punya perlindungan dan punya konsentrasi serta kepedulian pada national interest-nya luar biasa loh. Luar biasa. Dan berusaha betul. Elit kita ini bener-bener nggak paham ya. How to govern. Iya. Ya bahasanya how to govern. Iya. Dan bagaimana mempertahankan kedaulatan itu. Nah, ini salah kita apa? Ya itu makanya jangan milih orang yang tidak punya keahlian. Jangan milih. Jika saat Anda menyerahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Gitu. Jadi saya kira Husnul, balik lagi kepada putusan. Sudahlah, putusan MK ini memang akhirnya multitafsir. Lalu diminta sekarang, kalimat kita adalah, ini karena tadi kita ngebangunnya yuridis filosofi. Jadi balik lagi tadi dalam konteks sebetulnya putusan MK jadi putusan MK yang multitafsir itu sesungguhnya dia punya makna ganda. Jadi di satu sisi seakan-akan tetap memberi, kalau kita lihatnya begitu, maka mestinya dia menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia, gitu ya. Semangat pada penyelenggara negara yang tadi yang saya bilang segitiga sama sisi yuridis filosofisnya dipenuhi, yuridis formalnya dipenuhi, yuridis sosiologisnya dipenuhi. Maka semangat pada penyelenggaranya dijiwai oleh tadi kata pembukaan. Dijiwai oleh itu semangat pada penyelenggara negaranya. Itu berarti kalau kita mau kembalikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang terobosan atas upaya mengatasi harkat martabat bangsa berbasis pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka tegakkan pasal 23, tegakkan pasal 27, tegakkan pasal 33 dalam perspektif tadi kata pembukaan. Gitu berpikirnya. Nih nggak ngajarin nih, cuma ngasih tahu. Anda kan sumpah jabatannya demi Allah, Anda memegang konstitusi. Mindset itu persoalan. Jadi kayak dulu Bang, waktu kita bahas tentang bagaimana yang namanya blok cepu jatuh ke tangan apa? Exxon. Itu saya sampai capek menjelaskan tentang sovereignty dan itu jatuh. Dan waktu menariknya ini ya, kalau Amerika itu sampai pasti menteri luar negerinya disuruh datang kan untuk yaitu tadi injek-injek kaki kita kayak gitu ya. Itu kalau menteri luar negeri sampai datang, itu artinya problematik udah tinggi. Udah tinggi dalam konteks itu. Nah, akhirnya kan kena. Mereka tuh selalu main di teknis. Lalu teknis kan itu bisa dibeli. Dalam konteks itu ya. Jadi misalnya ya dijabarkan di situ bagaimana yuridis filosofisnya tadi, formalnya tadi di dalam konstitusi. Masa kayak gitu aja susah sih? Pasti ada kepentingan individu. Jadi bahasanya Bang, kalau saya selalu membahasakan dengan mudah ya kepada peserta itu gini. Emang para pemimpin kita ini ya tingkat amanahnya ya dipertanyakan ya dalam konteks amanah. Tapi gini, malas mikir. Jadi malas mikirnya itu gini, lebih baik kalau ini gue jual ke Exxon misalnya, contoh, jangan Exxon nanti Exxonnya denger lagi. Ini jual ke A ya 100, padahal harganya sebetulnya 1 juta. Kalau kita berjuang kita dapat 1 juta, tapi itu untuk negara, kita nggak dapat tuh. Dijual 100, tapi 10-nya untuk kantong kita, nggak usah mikir. Jadi very short sighted untuk kepentingan diri sendiri. Padahal kan kaya mau berapa kaya sih? Sementara nanti harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Nah, ini yang mindset yang terus-menerus, mudah-mudahan IC The Real Show ini memberikan masukan-masukan. Ya, ini konsultasi gratis ini ya. Pemikiran-pemikiran untuk yang tadi ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir. Betul sekali. Betul sekali. Itu konstitusi pembukaan wajib tidak bisa diganti. Iya. Betul terus, sekali. Ininya lagi apa Bang? Jadi langkahnya apa ini dengan MK ini? Jadi kalau kan MK sudah selesai putusannya. Jadi sekarang maksudnya putusan MK ini. Artinya kalau kita mau lihat ini, makanya saya bilang ini kesempatan bagi pemerintah untuk memang membuktikan bahwa sumpah jabatannya dilakukan, dipenuhi gitu loh maksud saya. Betul. Dipenuhi artinya ketika Husnul bilang tadi kayak gitu, saya ingat
mestinya para pembuat lawmaker, ya, para pembuat undang-undang tadi gitu ya. Legislatures. Kalau pakai istilah, karena itu basisnya bukan civil law, basisnya common law. Ya, gitu ya. Maka saya menggunakan istilah lawmaker. Itu dua berarti, legislature dan eksekutif. Dan eksekutif, ya. Karena rancangan RUU-nya itu sebagian besar di eksekutif. Dalam sistem presidensial seperti ini itu biasa saja. Dalam pemerintahan kadang-kadang kan kasihan juga DPR suka dihujat-hujat. Oh bagus, itu ternyata undang-undang itu lebih banyak produk eksekutif. Ya iyalah, duitnya ada di eksekutif, birokrasinya ada di eksekutif, ahlinya ada di eksekutif, datanya ada di eksekutif. Kajiannya maka tadi. Nah, jadi di DPR itu dibahas apakah menjadi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat atau kepentingan segelintir itu. Maaf ya Husnul ya, di situ bedanya Iksan Dede Nursi Husnul. Saya berani pakai tangan kiri nuding-nuding gitu Husnul. Untuk hal kayak gitu. Sorry ya. Sorry Husnul. Jadi gimana, balik lagi yang tadi? Jadi apa yang harus tadi ini kesempatan bagi pemerintah lawmaker. Ini kesempatan untuk membuktikan keberpihakan. Jadi konstitusional. Jadi istilahnya begini, menggunakan constitutionality base. Gitu bahasanya. Berbasis konstitusi. Iya, berbasis konstitusi. Maka, gitu ya. Inilah kesempatan bagi pemerintah, memang dia kembalikan keseluruhan itu ke dalam panggilan konstitusi. Panggilan konstitusi itu berarti semangatnya, nilai-nilainya, kejuangannya menegakkan harkat martabat bangsa Indonesia yang tidak berbasis pada materialisme belaka. Kenapa? Karena berlaku pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan keuangan yang Maha Kuasa. Dan itu di pembukaan juga. Iya, itu ketemu dengan alinea 3. Itu makanya saya bilang alinea 3 ketemu dengan pasal 29 ayat 1. Alinea terakhir di pembukaan. Alinea 3 kan pertama kalimat alinea terakhirnya alinea 4 itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tapi alinea 3-nya sebagai pembuka berdasarkan dan didorong oleh keinginan luhur. Gitu loh. Ya, jadi ketika kita balikan ke pasal 29 ayat 1, maka dia akan ketemu pada 29 ayat 2-nya. Bahwa negara menjamin kebebasan bagi warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Tapi kembali lagi sebetulnya Pak. Artinya begini, saya mau bilang, cipta lapangan kerja tidak melulu persoalan ekonomi Husnul. Karena ada indikator-indikator yang statusnya immaterialism. Karena orang kerja belum tentu dalam kerangka sepenuhnya. Oke lah, kita bicara uang. Tapi uang itu pada hakikatnya dia bisa menjadi nomor 3 kalau kemudian kenyataannya orang bekerja itu untuk melapangkan hati, membangun ketentraman hidup. Uang itu cuma sekedar penunjang ketiga. Dan bukan banyaknya atau sedikit, tapi barokahnya. Itu barokahnya kata siapa? Jadi manusia nggak akan yang cukup Anda kaya raya, nggak taunya masih merasa kurang terus, nggak taunya ada yang cukup, yang seperti dalam undang-undang yang sudah ini, tapi karena dengan cara halal, ngambilnya halal, akhirnya barokah. Allah ngasih barokah itu tadi. Itulah yang terjadi di Afgan. Sampai-sampai dibilang, emas kami tidak bisa diambil, nikel kami tidak bisa diambil, segala macam kami tidak diambil. Kenapa? Mereka melihat kami punya pasukan demikian banyak, padahal kami cuma puluhan orang. Tuh, berkahnya. Berkahnya. Loh. Dan kemarin Bang, saya itu kan juga lagi baca-baca lagi gitu, yang tadi saya bilang amanah. Ini penting sekali dalam konteks itu. Tadi bicara juga hutang kayak gitu. Hutang itu nanti kalau misalnya mati, siapa yang mempertanggungjawabkan? Yang mengambil keputusan hutang. Yang mengambil keputusan berhutang. Jangan salah loh. Yang mengambil keputusan berhutang itulah selama hutang yang dia ciptakan belum selesai, dia tetap dimintakan dan belum bisa diperiksa. Susah loh itu. Saya nggak tahu. Saya cuma mengatakan itu yang bangkrut itu nanti itu sampai semua pahalanya dia itu harus diberikan kepada rakyat Indonesia. Berat sekali itu. Ini loh maksud saya, karena pendiri bangsa kita ini luar biasa di dalam membatasi supaya manusia tidak greedy, supaya pemimpin tidak rakus, supaya yang kayak gitu kan, supaya amanah dan sebagainya. Padahal kan sudah enak jadi presiden, bisa tinggal di istana gratis, pergi ke luar negeri kemana-mana gratis, makan malam di istana presiden mana gratis, bawa anak cucu dan sebagainya gratis. Artinya bukan gratis-gratis, rakyat yang membiayai. Nah, pada kesadaran tentang rakyat yang membiayai itu, maka sesungguhnya dia punya 3. Pemilu
rakyat mau menyerahkan kepercayaan. Iya, kedaulatannya. Setelah kekuasaan dipegang, ada amanah yang dipegang berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, Anda dibiayai oleh rakyat. 3 loh. Dibiayai. Kalau kemudian malah Anda membebani rakyat dalam kebijakan-kebijakan itu, bahkan menyusahkan rakyat, apa jadinya coba? Itu. Wah, itu. Amanah itu nanti. Problem besar tuh, Husnul. Jadi diingatkan semua para pemimpin, ingat bahwa kita itu hidup cuma sebentar. Kan kayak gitu kan? Insya Allah lah, kalau mau teori modern kayak apapun kayak gitu ya, kalau kita benar-benar bisa kok dilakukan itu semua. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu tadi, kalau kita punya keinginan luhur, keberpihakan kepada rakyat. Ya, sebetulnya pada saat yang sama ya amanah itu tadi, melaksanakan apa yang sudah menjadi tadi apa? Sumpah apa? Amanah konstitusi. Enggak, sumpah jabatan. Iya. Sumpah jabatan kan? Iya. Yang semuanya ada di situ. Iya. Nah, kalau kayak gitu kan enak, rakyatnya bahagia juga. Iya. Kan salah satu fungsi dari negara adalah mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagia. Sudah bahagiakah kita? Ada satu catatan penting khusus dalam konstruksi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi demikian peduli soal proses pembentukannya. Iya, proses. Tapi justru yang menarik juga Mahkamah Konstitusi ketika digugah tentang Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Revisi KPK, mereka tidak mempersoalkan proses pembentukannya. Jadi COVID, iya, apalah Undang-Undang 120 apalagi. Tapi sekarang ini juga ada tuh undang-undang masih berurusan dengan MK. Dulu kan semua anggaran untuk COVID tidak bisa di KPK-kan, tidak bisa dikoruptorkan dan tidak bisa dipetunkan. Iya. Sekarang MK sudah ini. Nah, ini apakah ke belakang atau masih dikasih waktu lagi 3 tahun? Makanya saya bilang mestinya MK retrospeks. Iya, jadi makanya saya bilang mestinya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu orang-orang yang memang kondisi, posisi dan jati dirinya adalah orang-orang yang betul-betul begawan negeri ini. Begawan dalam segala hal, bukan hanya begawan hukum. Begawan dalam segala hal. Jadi kalau dia begawan dalam segala hal, maka dia betul-betul menjadi ini kita masih berhipotesa bahwa Undang-Undang Amandemen 2021 masih benar gitu ya. Apalagi kalau sudah nggak bisa benar, ya sudah, berarti produknya pun jadi nggak benar. Apa salah satunya? Tadi Mahkamah Konstitusi gitu ya. Saya kira gitu saja. Iya, betul. Dan nanti kita terbuka lagi, kita bahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ada yang ingin memperpanjang periode presiden, ada yang ingin ini, padahal di Undang-Undang Dasar, tapi itu nanti tema yang lain. Tapi terima kasih Bang, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada IC The Real Show, para pemirsa ini, mudah-mudahan video-video kita ya menjadi. Ini kita cuma kasih pisau analisis, Husnul. Iya. Cuma pisau analisis. Silahkan digunakan dan difikirkan, direnungkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya kan? Dalam rangka apa? Kemanusiaan. Ini tadi kan isunya kan kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rangka kita membangun bernegara itu seperti apa, karena dalam konteks dunia hari ini kan kita nggak bisa melepaskan diri. Oh iya deh, saya nggak mau ngurusin negara, nggak mau ini. Ya nggak bisa, Anda harus punya KTP, Anda pergi haji, Anda tetap harus punya KTP, bikin paspor, bikin macam-macam dan sebagainya, semuanya berhubungan dengan negara, berhubungan dengan politik seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi Bang Nursi luar biasa, teori baru ini pemirsa. Ya, kita sudah dapatkan baru lagi dari Bang Nursi dan bermanfaat. Terima kasih Bang Nursi. Jadi pemirsa, kalau kami berdua salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.